Semangat pagi semuanya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi komposisi fungsi. Tapi sebelum kita ke materi komposisi fungsi, kita akan mempelajari dulu bagaimana operasi aljabar pada sebuah fungsi. Nah, jadi kalau kalian ketemu bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada sebuah fungsi, ini adalah yang namanya operasi aljabar pada sebuah fungsi. Ya. Nah, jadi kalau ketemu F ditambah G dalam kurung X, ini artinya ya fungsi F atau Fx ditambah sama fungsi Gx. Ya, itu artinya kalau kalian ketemu bentuk ini, jadi artinya Fx ditambah Gx. Ya. Nah, Fx-nya siapa? Fx-nya kita udah tahu nih, F adalah X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Jadi tinggal disubstitusi aja. X pangkat 2 ditambah X dikurang 6. Ditambah sama X plus 3. Ya, ditambah sama Gx jadinya X plus 3. Nah, tinggal ditambahin yang sejenis ditambahin sama yang sejenis. Sekarang lihat, ada nggak yang sejenis lagi dengan variabel X pangkat 2? Nah, ternyata nggak ada. Kalau nggak ada, kita tinggal tulis aja X pangkat 2. Nah, sekarang plus X ditambah X, jadinya plus 2X. Nah, sekarang min 6 ditambah 3. Min 6 ditambah 3 itu kita dapat min 3. Jadi hasil dari Fx ditambah sama Gx adalah X pangkat 2 plus 2X min 3. Nah, kalau kalian ketemu bentuk ini artinya fungsi Fx dikurang sama Gx. Masih sama, kita substitusi siapa sih yang jadi Fx? X pangkat 2 plus X min 6 dikurang X plus 3. Nah, di sini karena ini tandanya minus ya, hati-hati. Kita buka kurung dulu. X pangkat 2 ditambah X dikurang 6 ini min ya, kalau kita buka kurungnya jadi min ketemu X jadi min X, min ketemu plus jadi min ya, min ketemu plus jadi min, jadi di sini min ketemu plus 3 jadi min 3. Nah, sekarang baru kita boleh selesaikan ya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu operasi pengurangan itu agak tricky ya, jadi kalian harus buka dulu kurungnya karena nanti akan berubah tandanya yang ada di belakang aljabar atau fungsi yang ada di belakang minus ini akan berubah tandanya. Jadi hati-hati ya. Nah, sekarang baru kita bisa kurangi ya. Kalau X pangkat 2 kan nggak punya temennya ya, jadi kita tetap tulis X pangkat 2 plus X dikurang X habis ya, karena plus X dikurang X habis. Ibaratnya 1 kurang 1 kan 0, jadi kalau 0 nggak usah ditulis. Min 6 dikurang 3 jadi min 9 ya. Ini dia hasilnya, fungsi fungsi F ya, fungsi Fx dikurang sama fungsi Gx. Hasilnya adalah X pangkat 2 min 9. Nah, sekarang fungsi F ya, Fx dikali sama Gx. Ya, kalau ketemu bentuk seperti ini, Fx dikali sama Gx. Nah, tinggal ditulis yang jadi Fx itu kan X pangkat 2 plus X min 6 dikali sama X plus 3. Nah, ingat kalau perkalian dalam sebuah aljabar itu kita pakai konsep kali pelangi ya. Nah, kalau kali pelangi kita mulai dari suku yang paling sedikit ya, dari aljabar atau fungsi yang memiliki suku yang paling sedikit ya. Nah, di sini yang aljabar atau fungsi yang punya suku yang paling dikit itu kan Gx, dia cuma punya 2 suku, X sama
3. Jadi dikalikan pelangi ya. X dikali X pangkat 2 itu kita dapat X pangkat 3. X dikali X itu jadinya X pangkat 2. X dikali min 6 itu jadinya min 6X. Nah sekarang untuk X nya udah selesai nih perkaliannya. Sekarang kita mulai dari 3. 3 dikali X pangkat 2 jadinya plus 3X pangkat 2. 3 dikali X itu jadi plus 3X. 3 dikali min 6 itu jadi min 18. Nah sekarang kita kumpulin dulu deh yang sejenis supaya kita gampang ngeliatnya dan menyederhanakan bentuknya ya. Nah X pangkat 3 ada nggak lagi selain yang ini? Ternyata nggak ada. Kita tetap tulis X pangkat 3. X pangkat 2, oh ada nih di sini. Berarti plus X pangkat 2. Ini tandanya tetap ya. Plus 3X pangkat 2. Nah, sekarang min 6X. Min 6X ini plus 3X. Min 18. Tinggal diselesaikan X pangkat 2 ya. X pangkat 3. Nah, X pangkat 2 ditambah 3X pangkat 2 itu jadi 4X pangkat 2. Min 6X ditambah 3X itu jadi min 3X. Ini tetap min 18. Jadi hasilnya dari perkalian fungsi fx dikali sama gx adalah x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 dikurang 3x min 18. Nah kalau ini adalah fungsi fx dibagi sama fungsi gx. Nah kalau ini kalian harus perhatikan dengan benar ya. X pangkat 2 ditambah x dikurang 6 per X ditambah 3. Nah sekarang ini kan kita berbicara tentang pembagian ya. Nah kalau kita punya pembagian sebuah fungsi, jadi fungsi yang di atas ya harus ada yang bisa dicoret-coret dengan fungsi yang di bawah. Nah sekarang ada nggak yang sama yang di atas sama yang di bawah? Nggak ada ya, jadi nggak ada yang bisa kita hilangkan. Otomatis kita lihat bentuknya. Oh ini fungsi kuadrat nih, ternyata kita bisa faktorkan dia ya, kita bisa faktorkan. Nah ini tetap jadi x plus 3. Nah sekarang cari untuk memfaktorkan kalian pasti harus perhatikan konstanta yang ada di belakangnya, min 6. Nah, cara memfaktorkan yang paling gampang itu dengan mencari dua angka ya yang menjadi pembentuk min 6. Jadi kalau dikaliin itu jadi hasilnya min 6 ya. Nah, yang jadi min 6 itu kan 1 sama min 6 atau min 1 sama 6. Terus ada 2 sama min 3. Ada juga min 2 sama 3. Nah, itu aja tuh yang bisa membentuk angka min 6. Nah, sekarang kita harus pilih kalau dikaliin hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya 1. Nah, mana tuh yang bisa kalau dikaliin jadi min 6, terus kalau ditambah jadi 1? Oh, ternyata yang ini. Ya, min 2 kali 3 jadi min 6. Kalau ditambah min 2 tambah 3, oh jadi 1 nih. Oh, berarti faktornya adalah X dikurang 2 sama X ditambah 3. Nah, ternyata kita udah ketemu bentuk yang sama. Baru bisa kita hilangkan. Ya, bentuk yang sama ini kita eliminasi dia. Hilangkan, hilangkan. Nah, jadi hasilnya adalah X min 2. Ya, hasil dari pembagian fx
dibagi sama GX adalah X min 2. Udah ya.